Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar anak-anakku? Kalian di rumah baik-baik saja kan? Ya. Di masa pandemi ini, mari kita belajar secara daring, belajar dalam jaringan, belajar online istilahnya. Selamat datang di channel Pak Guru, channel baru. Ayo kita dukung semua dengan cara tonton video ini sampai selesai. Kalian belajar di rumah, perhatikan materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menyampaikan materi kelas 2 dengan tema atau judul Nabi Muhammad adalah teladanmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladanku. Oleh Bapak Ahmad Masroni. Di channel ini kita akan membahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladanku. Sebelum kita membahas materi selanjutnya selengkapnya, kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu peserta didik mampu meyakini kebenaran Nabi Muhammad SAW, meyakini dalam hati, perbuatan, dan tindakannya tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu menunjukkan sikap jujur dan kasih sayang sebagai implementasi pemahaman kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu memahami kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat yaitu menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad SAW merupakan teladan bagi seluruh umat manusia. Beliau adalah manusia yang paling sempurna, sehingga wajar bila Muhammad adalah teladan bagi seluruh umat manusia. Beliau adalah manusia terpilih, utusan Allah. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Uswatun hasanah artinya adalah suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Selengkapnya siapakah Nabi Muhammad SAW itu? Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita semua, Nabi umat Islam dan seluruh umat di dunia ini. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir atau Nabi terakhir, utusan Allah terakhir. Beliau diutus untuk menyampaikan syariat agama Islam kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Gambar berikut ini berurutan berisi tentang pesan kejujuran. Amati dan ceritakan. Ya, gambar yang pertama, gambar apakah itu? Sudah paham ya? Selanjutnya gambar yang kedua, gambar anak sedang apa itu? Diingat-ingat.
Gambar yang ketiga, gambar apakah itu? Anak sedang memberikan apa? Ya, gambar yang terakhir. Itu ada ibu guru sedang apa? Ingat-ingat, kalau perlu dicatat di dalam buku pelajaran. Buku pelajaran agama. Buku tugas ya. Jangan lupa. Kalian juga bisa melihat di buku siswa, buku paket pelajaran pendidikan agama Islam dan berarti kalian di rumah dan mencocokkan dengan tampilan video Pak Guru di sini. Gambar yang pertama yaitu gambar apa? Gambar yang pertama adalah gambar anak sedang main lompat tali di halaman sekolah. Ada anak perempuan sedang main lompat tali dan ada seorang anak laki-laki yang mengamati mereka. Nah, dia itu bernama Ahmad. Kemudian setelah anak perempuan itu setelah selesai bermain lompat tali, Ahmad melihat ada uang yang jatuh. Ahmad menemukan barang atau uang teman yang jatuh. Kemudian Ahmad mengambilnya. Apakah uang itu akan dimiliki? Selanjutnya, yang ketiga, Ahmad tidak menyembunyikan uang itu sendiri, tidak menggunakan uang itu, tapi Ahmad menyerahkan uang itu kepada ibu guru. Gambar yang terakhir, gambar yang keempat, setelah Ahmad menyerahkan kepada ibu guru mengumumkan, uang siapakah ini yang jatuh tadi di halaman sekolah? Itu adalah sikap jujur seorang anak dalam menemukan barang, sehingga anak itu tidak disimpan sendiri, tetapi diumumkan oleh ibu guru, diserahkan kepada yang lebih tua untuk menyelidiki siapa yang kehilangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sikap jujur Nabi Muhammad. Contoh sikap jujur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Kenapa kok begitu? Karena Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Nabi itu tidak memiliki dosa. Karena Nabi memiliki sifat maksum. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah bersalah. Semua nabi tidak memiliki dosa dan tidak pernah bersalah. Sehingga Nabi Muhammad wajar kalau sejak kecil Nabi Muhammad terkenal jujur dalam perkataan, perbuatan, atau tindakannya. Karena kejujurannya itu, Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin. Apa anak-anak gelarnya? Al-Amin. Ya, gelarnya adalah Al-Amin. Dari mana kok muncul gelar Al-Amin? Ya, sejarah gelar Al-Amin yaitu gelar Al-Amin didapat Rasulullah saat beliau baginda Rasulullah SAW berusia 35 tahun. Tepatnya ketika peristiwa pembangunan Ka'bah. Pada waktu itu kota Mekah terjadi banjir bandang. Banjir yang sangat besar sehingga merusak bangunan Ka'bah. Setelah pembangunan Ka'bah selesai, timbul masalah antar kepala suku, antar kabilah-kabilah, siapa yang berhak mengembalikan dan mengangkat Hajar Aswad itu kembali ke tempat semula. Akhirnya disepakati bahwa siapa yang pertama kali memasuki Makkah, Masjidil Haram, dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Tanpa disangka, keesokan harinya mereka mendapati Rasulullah yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Dan karena perilaku terhadap Rasulullah, mereka percaya dan tidak keberatan Rasulullah yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Namun karena budi dan kecintaan Rasulullah, akhirnya Rasulullah menggelar surbannya dan meletakkan Hajar Aswad di atas surban beliau. Dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah
persis surbannya itu. Dan setiap pojok surbannya dipegang dan diangkat oleh kepala suku. Dengan demikian, semua suku ikut andil dalam peletakan Hajar Aswad. Namun, yang meletakkan Hajar Aswad ke Ka'bah tetaplah baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu adalah sebab-sebab Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin itu artinya apa? Al-Amin artinya adalah dapat dipercaya, jujur, amanah. Al-Amin adalah dapat dipercaya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkenal jujur sejak kecil. Nah, jenenge Nabi ya jujur, tidak pernah berbuat dosa. Beliau sudah terbiasa, merupakan sejak kecil sudah jujur, akhirnya menjadi pribadi yang jujur. Sejak kecil sudah jujur menjadi pribadi yang jujur. Beliau juga pernah menjadi pedagang bersama teman beliau. Beliau juga menjadi pedagang yang jujur, tidak berbohong. Beliau juga menjadi seorang pemimpin. Setelah menjadi nabi, beliau menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Dan juga menjadi khalifah yang jujur, mementingkan umatnya. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk selalu berbuat jujur. Selalu berbuat jujur. Berbuat jujur kepada siapa saja. Kita harus selalu berbuat jujur, berlaku jujur kepada yang pertama adalah Allah. Nah, waktunya beribadah. Jangan sampai melenakan atau melupakan perintah Allah atau melanggar perintah Allah. Dan kita juga harus jujur dalam menjauhi larangan Allah. Kita jujur kepada orang tua, kepada ayah, ibu, kakek, nenek, kita harus jujur, tidak boleh berbohong. Saja jujur kepada bapak ibu guru, kita jujur mengerjakan tugas, jujur di sekolah, jujur dalam mengerjakan tugas PR dan lain-lain. Jujur kepada teman, jujur kepada diri sendiri. Pada teman saat bermain dengan teman, kita juga tidak boleh berbohong. Kita harus menjadi jujur di mana saja. Pada diri sendiri juga harus jujur. Berbohong pada diri sendiri itu ya tidak baik. Dan juga harus jujur kepada semua orang. Pada semua orang kita harus jujur. Nah, sebelum melanjutkan materinya, jangan lupa subscribe dan share, komen ya. Anak-anakku yang menonton video ini silahkan komen untuk sebagai bukti bahwa kalian sudah menonton video pembelajaran daring pada kali ini. Silahkan komen di kolom komen di bawah. Selanjutnya akan melanjutkan yaitu perhatikan gambar berikut. Nah, gambar sedang apa ini? Ada anak laki-laki bertanya pada anak perempuan, "Apa ini pulpenmu?" Anak perempuannya menjawab, "Bu, itu bukan milikku." "Loh, tapi warnanya kan pink. Biasanya kamu suka warna pink." "Iya, tapi itu bukan milikku." Itu. Kita harus jujur. Nah, sebelum melanjutkan lagi, kita menyanyi dulu. Sesi selanjutnya kita menyanyi dulu lagunya yaitu Aku Anak Jujur. Ada lagunya Pelangi-Pelangi. Pelangi-pelangi, alangkah indahnya. Nah, itu ya, pelangi-pelangi. Ya. Saat anak jujur dimulai 1, 2, 3. Jadi anak jujur dicintai Allah, jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu, janganlah kau bingung, jadi anak jujur pasti beruntung. Sudah bisa? Ya, sekali lagi.
Jadi anak jujur dicintai Allah, jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung, jadi anak jujur pasti beruntung. Ya, kita sudah masuki ujung pembelajaran, ujung materi. Saat kita akan menyimpulkan ya, pesan yang dapat kita petik dari materi yang kita dapat pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu kita harus selalu berkata dan bertindak jujur dalam kondisi apapun. Dengan demikian kita telah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita. Selanjutnya, kerjakan tugas penilaian harian KD 3.15 pada pertemuan kali ini. Silakan klik link soalnya di deskripsi di video ini, dan kemudian nanti masukkan kode soalnya kelas 22. Ya, mohon pada yang sudah menonton video ini jangan menulis kode soal di kolom komentar, biar teman-teman kita menonton sendiri dan memahami materi di video ini dan kemudian mengerjakan soalnya. Akhirul kalam, sebelum saya akhiri, nanti tunggu video selanjutnya yaitu materi kelas 2 selanjutnya, manfaat sikap jujur. Ya, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.